why is the youth team not qualifying for Asian Cup? I'm curious. I have to understand why, and I'm not coming with answers. Artinya kembali kita sudah mulai naik kelas. Nah, tapi kan mempertahankan naik kelas itu tidak mudah. Intento aprovechar cada momento porque creo que soy un privilegiado y intento vivirlo como si fuera el último día, y así que muy contento. Saat timnas Indonesia sedang tumbuh pesat, Malaysia justru makin berani meremehkan Garuda. Bahkan seorang pelatih Malaysia terang-terangan menyebut Harimau Malaya butuh lawan yang lebih tangguh dari Indonesia. Peter Kamovski mengungkap alasan menolak timnas Indonesia. Skuad Harimau Malaya dijadwalkan bermain di KAFA Nation Cup 2025 pada 26 Agustus hingga 9 September 2025. Skuad Harimau Malaya akan menghadapi tim-tim kuat Asia, termasuk dua kontestan Piala Dunia 2026 Iran dan Uzbekistan. Kesempatan ini juga membuat timnas Malaysia mendapatkan tantangan besar guna menguji kekuatan mereka saat ini. Dari sinilah terungkap alasan Peter Kamovski menolak tawaran Indonesia melakoni laga uji coba pada September tahun ini. Penting bagi kami bermain menghadapi lawan yang tangguh dan bisa menguji kami, karena begitulah Harimau Malaya berkembang, kata Peter Kamovski. Meski tidak terucap secara langsung, di mata Kamovski, timnas Indonesia seperti bukan lawan yang tangguh. Ia menegaskan jika Malaysia saat ini butuh lawan yang tangguh yang bisa menguji kekuatan mereka. Lucu memang pernyataan pelatih Malaysia tersebut seolah merasa skuad Harimau Malaya telah naik level melampaui timnas Indonesia. Sedangkan faktanya timnas Indonesia jauh lebih dulu berkembang, bahkan timnas Indonesia mengalami peningkatan secara pesat. Salah satu contohnya adalah rank FIFA yang kini semakin ada gap antara Malaysia dan Indonesia. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, CEO Malaysia juga meniru ucapan Erick Thohir soal timnas Indonesia, seakan tak mau kalah pamor dari sang Garuda. Memang kini timnas Malaysia sedang mengalami peningkatan dalam persepakbolaan mereka. Usai menang 4-0 atas Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Itu jadi kemenangan pertama dalam 11 tahun terakhir. Timnas Malaysia kini ditunggangi muka-muka baru. Jabatan CEO dipegang oleh Rob Friend, pria asal Kanada yang dulu kenyang bermain di Bundesliga. Kemenangan atas Vietnam itu disebut Rob Friend jadi titik mula kebangkitan Harimau Malaya. Saya selalu bilang timnas Malaysia itu bagai raksasa yang tertidur. Sekarang saatnya kami bangun. Jelas Rob Friend dilansir dari The Star. Rob menjelaskan Malaysia punya blueprint yang jelas untuk membangkitkan sepak bolanya. Ekosistem sedang dibangun baik dimulai dari pembinaan usia dini, liga yang kompetitif, dan timnasnya yang mulai kedatangan para pemain naturalisasi. Perkataan Rob Friend ini persis dengan apa yang pernah dikatakan Erick Thohir yang mengibaratkan timnas Indonesia sebagai tim raksasa yang lama tertidur. Hal itu disampaikan Erick lantaran tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya usai Indonesia sukses mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada November tahun lalu. Saat seorang pimpinan federasi menggunakan kalimat yang lebih dulu dipopulerkan oleh rivalnya tanpa menyebut sumber atau memberi pengakuan, itu mengisyaratkan satu hal. Ingin terlihat sejajar tapi enggan mengakui bahwa mereka terinspirasi dari tetangga. Inilah potret gengsi dalam rivalitas klasik Indonesia dan Malaysia. Di saat timnas Indonesia mulai tampil konsisten baik di level junior maupun senior serta mulai diperhitungkan di kancah Asia, Malaysia tampaknya tak mau terlihat tertinggal. Dan benar saja, sudah terlanjur sesumbat dengan ucapan-ucapan penuh percaya diri itu, Malaysia justru menghadapi kenyataan pahit. Beberapa pemain incaran naturalisasi mereka memilih menolak membela Harimau Malaya. Bahkan pemain yang mereka klaim memiliki darah Malaysia itu secara tegas membantah bahwa dirinya tak memiliki akar Malaysia. Nah, malu gak tuh? Nama Michael Hauregizar menjadi sorotan. Pemain atletik klub ini dikabarkan masuk radar FAM untuk naturalisasi. Isu ini pertama kali diembuskan oleh jurnalis Thailand Overis Wijithot. Berita itu kemudian diangkat sejumlah media lokal seperti Makan Bola dan Astro. Nama Michael Hauregizar langsung melejit di media-media Malaysia. Ia digadang-gadang bisa memperkuat Harimau Malaya dan membawa perubahan besar. Isu ini kemudian sampai ke telinga sang pemain di Spanyol. Ia langsung memberikan klarifikasi kepada media ternama Marca. Dalam wawancara itu, Michael Hauregizar menegaskan bahwa ia tidak punya darah Malaysia. Ia juga merasa heran kenapa namanya bisa dikaitkan dengan Harimau Malaya. Tidak mungkin, itu bohong. Teman-teman saya mengirimi saya video seorang jurnalis di sana yang mengarang cerita tentang asal-usulnya di Malaysia.
Saya tidak akan bermain-main dengan Malaysia. Orang-orang mengarang segala macam hal. Pernyataan tegas ini membuat pendukung negeri jiran harus gigit jari. Harapan untuk melihatnya bermain untuk Malaysia pun kandas begitu saja. Malaysia akhirnya harus belajar bahwa jangan terlalu cepat menertawakan tim lain, sebab situasi bisa berbalik dan membuat mereka malu sendiri. Di sisi lain, timnas Indonesia tetap fokus pada pembenahan dan pengembangan tim, tanpa harus terlalu memikirkan cibiran negara tetangga. Pada akhirnya, karma pun dirasakan Malaysia usai terlalu sibuk mengajak timnas Indonesia. Kisah Mikel Hauri-Gizar hanyalah puncak dari gunung masalah dalam program naturalisasi Malaysia. Di balik ambisi besar untuk membentuk skuad impian lewat pemain keturunan, Malaysia justru kerap terganjal oleh proses yang tak matang dan terkesan buru-buru. Perlu diketahui, Federasi Sepak Bola Malaysia ingin seperti timnas Indonesia dengan mengejarkan program naturalisasi sejak awal 2025. Tapi di balik itu, pandit sepak bola Vietnam, Quang Hai dan warga Vietnam berbondong-bondong mencurigai desas-desus keaslian naturalisasi Malaysia. Malaysia memang banyak menggunakan pemain yang bukan asli kelahiran negaranya. Mereka terus menambah pemain naturalisasi, tetapi hal ini menghilangkan identitas tim. Menurutnya, naturalisasi Malaysia dinilai pemain asing, sedangkan timnas Indonesia benar-benar punya darah keturunan keluarga di tanah air. Sementara media asal Vietnam Soha juga menyoroti ada karma dari gebrakan kebijakan FAM menggait beberapa pemain naturalisasi. Walau membantai Golden Star Warriors, Soha menyebutkan naturalisasi di tubuh Harimau Malaya berdampak pada kompetisi M-League. Progres naturalisasi menyebabkan krisis besar-besaran dihadapi para tim peserta Liga Super Malaysia. Ketidakjelasan klub peserta M-League tuai kritikan keras dari para pakar sepak bola dan media Malaysia agar mereka meningkatkan kualitasnya. Selain itu, para pemain lokal, kata media Vietnam tersebut, merasa kemampuannya kalah terhadap pemain naturalisasi yang masuk secara instan. Jika dibandingkan dengan pemain naturalisasi timnas Indonesia yang diperkuat oleh sederet pemain naturalisasi berkualitas yang jadi tumpuan di lini belakang macam J.I. Zels, Justin Hubner, Missy Ligers, Kevin Dix, Calvin Verdong, Jordi Amat, Dean James, Saina Patinama, hingga Sandy Walsh. Selain itu, timnas Indonesia juga memiliki dua penjaga gawang tangguh yang ada dalam diri Martin Pas dan Emil Audero. Lolosnya tim Garuda ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tak terlepas dari peran mereka. Sementara Malaysia dihuni sejumlah pemain seperti Facundo Garces, John Irazabal, Matthew Davies, Gabriel Palmero, Dion Coles, dan Lovere Corbin-Ong. Lalu di sektor tengah, timnas Indonesia punya beberapa stok gelandang andalan. Tom Hai, Ivar Jenner, serta Joy Palupesi sejauh ini masih menjadi opsi pelatih Patrick Kluivert dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Joy belum lama ini berstatus warga negara Indonesia, namun kehadirannya langsung membuat lini tengah timnas Indonesia semakin solid dan terasa sulit ditembus. Sedangkan Haye bertugas sebagai jenderal dan metronom di lapangan tengah. Sedangkan Malaysia selama ini mengandalkan Stuart Wilkin, Nolaine, dan Hendrik Dos Santos. Kemudian Hector Hevel serta Emmanuel Macuca yang jadi nama yang masih baru yang ada di skuad Harimau Malaya. Lalu di posisi depan, skuad Garuda kini diperkuat 3 nama, yakni Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk, dan Ole Romani. Hadirnya mereka cukup berdampak positif buat tim Garuda. Ole Romani misalnya, striker berusia 24 tahun itu mengukir rekor impresif dengan torehan 3 gol di 3 pertandingan bersama timnas Indonesia. Bagaimana dengan Malaysia? Harimau Malaya masih baru diperkuat oleh beberapa pemain naturalisasi yang terbilang masih anyar, seperti Romel Morales, Joao Figueiredo, dan Rodrigo Holgado.